bank memberikan bunga kredit yang murah, kita memberikan rumah siap huni yang legalitas sudah siap, dan itu baik fixed income maupun non fixed income. Seperti saya kan, pengusaha. Kalau kita mau ngambil kredit di bank itu harus fixed income. Hai, salam properti, salam sukses. Bersama saya Michael Ong di Mac Podcast ya. Pada hari ini saya berada di suatu tempat yang luar biasa, artistik, nyaman ya, yaitu di The Consulate Resto di Jalan Darmo Kali nomor 10 Surabaya. Tempatnya luar biasa, nyaman untuk keluarga. Ya, pada sore ini saya bersama sahabat saya, teman saya, senior saya ya. Beliau adalah direktur utama dari PT Graha Mukti Indah dan juga sebagai wakil ketua dari REI Jawa Timur ya, yaitu dengan Pak Rizky ya. Oke, selamat sore Pak Rizky, salam sukses Pak Rizky. Sama-sama Pak ya. Pak Rizky, mungkin di sini para entrepreneur muda ya, para rekan-rekan semuanya kepingin tahu nih sosok seorang Pak Rizky ya, di dunia properti yang sudah cukup lama ya, yang sudah cukup lama berkembang dan sudah mencetak perumahan-perumahan yang cukup banyak ya. Nah, mungkin bisa diceritakan sedikit Pak Rizky. Ya, baik. Ya. Sebelumnya terima kasih Pak Yo sudah diundang. Ya. Jadi saya perusahaan kami Graha Mukti Indah Pak. Sudah 19 tahun sejak 2003. Udah cukup lama ya? Ya, kami ada 4 lokasi. Di Sidoarjo ada 3, di Gresik Selatan 1, ke depan ada beberapa lokasi yang akan kita buka. Kami generasi kedua, dan kami memang di masing-masing proyek itu 15 hektar ke atas. Oh, jadi bukan yang kelas bawah menengah, ya, maksudnya levelnya menengah Pak. Sudah cukup besar loh, menengah, dengan luasannya ya. Iya Pak. Oke. Itu clear ya Pak ya? Masalah legalitasnya sudah clear, jadi ya? Kami memang dari generasi pertama selalu menjual rumah sebisa mungkin siap huni, dan sebelum kita jual sertifikat dan izin-izin IMB apa semua kita upayakan sudah siap dulu. Oh, jadi memang itu yang penting ya, karena penting, kan Pak, legalitas ini adalah kunci utama ya. Betul. Karena jangan sampai nanti kita beli properti atau kita beli rumah tapi masalah dengan sertifikatnya, surat-suratnya, atau bahkan kita mungkin terima suratnya nanti sertifikatnya mungkin berapa tahun lagi, berapa puluh tahun lagi, yang mana masih belum di splitsing, gitu ya. Tapi kan kalau untuk Graha Mukti sudah ready ya. Ya, yang kita jual langsung kita split, IMB juga kita siapkan di depan. Oh, mantap gitu Pak. Nah, tadi Pak Rizky juga sebagai wakil ya, ketua dari REI Jawa Timur. Betul, Pak. Nah, menurut kacamata Pak Rizky ya, dari divisi REI ya. Betul, Pak. Pengembangan properti ini gimana, Pak? Jadi tahun 2022 ini, Pak, prediksi kami developer terus booming, properti akan booming. Jadi dari 2021 pemerintah sudah mensupport PPN ditanggung pemerintah. Artinya 2021 orang kalau membeli rumah dari developer siap huni itu bebas PPN. Dan akan dilanjutkan selama 6 bulan di tahun 2022. Ini sangat membantu pembeli Pak, karena misal harga 500 jutaan saja, 10%-nya kan 50 juta. Betul. 50% 25 juta. Itu kan bisa untuk biaya KPR tadi ya, proses atau biaya untuk renovasi, masang kanopi dan macam-macam. Ya, karena nominal itu cukup besar. Besar, sangat mendukung. Ya, dan tahun ini diperpanjang ya, 50% PPN-nya selama 6 bulan. Selama 6 bulan. Betul. Oke. Nah, kalau sekarang munculnya banyak juga developer-developer yang lagi mengembangkan ya Pak ya. Mungkin mereka juga melihat bahwa saatnya ini adalah saat akan boom properti atau booming properti ya. Yang mana kalau kita lihat dari properti clock ya, saat sekarang nih di kurang lebih di jam-jam 7 gitu ya, yang saatnya akan naik ini. Betul Pak. Nah, berarti bahwa saat sekarang adalah saatnya para entrepreneur muda nih, para
user, end user, ya investor untuk masuk beli. Betul Pak. Betul, dan apalagi KPR bunga bank sekarang murah. Jadi berapa, Pak? sekarang ada yang bank promo 2% lebih sedikit untuk KPR fix 3 tahun. Dan itu pun nanti ada cap, sehingga setelah bunga promo tersebut ada angka maksimal sudah ditentukan di depan. Kemudian nanti setelah tenor perjanjian habis, dia bisa migrasi ke program promo yang terbaru pada saat nanti kembali ke promo murah lagi. Nah, ini menarik ini Pak. Karena sepengetahuan saya di properti ya, selama saya di properti, bahwa bunga bank sampai 2% ini bunga yang terendah paling ya. Murah. Iya. Cukup ini. Apakah 2% tadi itu subsidi Tidak. dari developer apa? Memang murni dari banknya. Murni dari karena bank bank sekarang kelebihan likuiditas. Sehingga perlu menyalurkan kredit termasuk KPR, dan developer mendapat bantuan dari pemerintah, sehingga sekarang momennya untuk membeli properti. Karena bunga rendah tadi ya. Bunga rendah dan disupport pemerintah. Dan sebentar lagi kan kemungkinan ada inflasi. Jadi harga bangunan naik, sehingga ini mumpung belum gitu Pak. Betul, informasi kalau kita dengarkan di toko bangunan, apa ini harga mau naik ini. Kan seperti itu ya. Nah, tadi juga menarik bahwa ada cap. Yang mana biasanya bank itu memberikan fix. Memang rendah, fix sekian persen, hanya berlaku 2 tahun. Tapi setelahnya itu yang istilahnya bengkak ya Pak. Ada cap tadi itu Pak. Nah, karena ini ada cap sehingga dia ada penahan supaya dia nggak melonjak angsurannya. Betul, dan nanti juga bisa migrasi ke program yang terbaru. Gitu. Jadi bisa migrasi, jadi dapat bunga rendah lagi. Dapat bunga rendah lagi. Ini luar biasa ini. Iya. Jadi para pembeli nantinya nggak usah khawatir mengenai angsurannya. Betul. Jadi nggak kaget dengan lonjakan angsuran setelah fix rate-nya tadi. Betul. Ya. Oke. Nah, kalau menurut Pak Rizky nih, ya dari info dari RE, data dari RE, pengembangan nih banyak ke arah mana Pak? Kalau misalkan Surabaya, Sidoarjo kemana, kalau Surabaya kemana, atau Gresik kemana? Kalau Surabaya pasti mengarahnya alternatifnya kalau tidak Sidoarjo ke Gresik Selatan Pak. Kalau sudah tengahnya udah penuh ya, sudah mahal ya. Building, larinya ke apartemen atau rumah sangat kecil sekali nanti, lebar 3 atau apa. Tapi kalau pengembangan landed house ke Gresik Selatan, karena bupatinya support, ini banyak kemudahan-kemudahan perizinan, kemudian fasilitas seperti air dan lain-lain ini mulai dimudahkan. Jadi Gresik Selatan ini diprediksi akan booming. Kalau Sidoarjo sudah bagus sejak kemarin Pak, tinggal memilih developernya saja. Jadi developer mana yang track recordnya bagus, sertifikat legalitasnya sudah aman, itu silahkan untuk dibeli. Nah, kemarin saya juga ada pembicaraan di podcast kami sebelumnya bahwa lokasi. Betul. Menurut Bapak lokasi penting nggak Pak? Penting Pak. Penting ya. Dan juga disesuaikan dengan pembeli. Contohnya seperti kami, kita ada lokasi Natura itu yang di tengah kota Sidoarjo. Itu kan bisa untuk mungkin yang sudah tinggal lama daerah Sidoarjo beli untuk anaknya, atau disewakan untuk para pekerja. Lokasi kami yang Heaven Park di Lingkar Timur itu bagus untuk orang yang pekerja mungkin di daerah Perak, di daerah luar kota, bisa naik tol, langsung turun di dekat perumahan kami. Aksesnya dekat tol, dengan tol ini memudahkan untuk orang kerja di mana tinggal di tempat yang lain. Kalau yang di Gresik Selatan, di Orejo, Taman Wisata Regency, itu karena selangkah dengan Surabaya Barat, jadi dinasnya di Surabaya Barat, tinggalnya di tempat kami, lebih tenang, lebih nyaman. Di sana kan juga akan ada JLLB ya Pak ya? Lingkar Barat ya? Lingkar Barat nantinya. Betul, jadi pemerintah sedang berlomba-lomba infrastruktur. Wah, berarti lokasi mau di Sidoarjo ataupun di selatan Gresik ini aksesnya cukup bagus ya, karena tadi ada akses tol, kemudian ada Lingkar Barat, Lingkar Timur ya, jadi sangat strategis ya. Makanya lokasi tadi adalah penting juga ya. Penting Pak. Nah, kemudian dari sisi ini Pak, pengembangan ya, pengembangan lingkungan, atau dari sisi juga harga
Ya. Tadi Bapak mengatakan yang di Natura itu di tengah kota Sidoarjo. Betul. Ya? Kalau sepengetahuan saya namanya di tengah kota Sidoarjo ya. Berarti mahal dong, Pak, harganya. Kompetitif, Pak. Oke. Kompetitif. Iya. Jadi kalau yang di Natural Residences tengah kota Sidoarjo, kita harganya mulai 1 M sampai lebih. Oh, gitu. Tapi kompleknya eksklusif. Sudah jadi. Kita konsepnya Natura, rindang, penghijauan, itu yang kita utamakan. Betul-betul natural ya. Betul-betul natural. Iya. Oke. Jadi fasilitas juga lengkap sana ya, Pak ya? Sudah kita bangun taman bermain, dan kita masih akan bangun terus, termasuk ada tempat ibadah, sekolah. Kita akan lengkapi, kita perbaiki lagi tentang komersial, area ruko, perkantoran, food court, itu kita lengkapi terus. Oke. Nah, untuk waktu dekat ini ya, Pak ya? Iya, Pak. Ada event apa sih yang Bapak kembangkan atau Bapak berikan untuk para investor atau end user ini? Iya. Jadi kita kerjasama dengan bank-bank tadi, Pak. Karena kita berhubungan dengan bank yang besar, bank memberikan bunga kredit yang murah, kita memberikan rumah siap huni yang legalitas sudah siap. Sorry, yang 2% tadi berlaku ya di tempat Bapak ya? Berlaku, Pak. Wow. Dan itu baik fixed income maupun non fixed income. Jadi bank besar sekarang sudah melihat fixed income dan non fixed income. Ya, non fixed income itu seperti saya kan, pengusaha. Kalau kita mau ngambil kredit di bank itu harus fixed income, Pak. Karyawan, pegawai. Nggak bisa. Ya, jadi kita sudah komunikasi dengan bank, sehingga bank juga sudah bisa memfasilitasi pengusaha online, asal dia bisa terikot dalam jual belinya itu udah secara online, itu bisa. Termasuk pengusaha, karyawan wira swasta, selama itu bisa terikot di rekening, di online, itu bisa, Pak. Itu kita sudah sama. Kemudian biaya-biaya KPR itu sangat rendah, bahkan di tempat kita free. Peningkatan SHM, rumah siap huni, itu bonus-bonus lain banyak lah, Pak. Wah, itu free ya, Pak ya? Free, Pak. Wah, ini luar biasa ini. Sudah bunga bank rendah. Betul. Kemudian non fixed income juga bisa. Ya, bisa dibantu ya untuk pengecekannya nanti ya, prosesnya juga, proses pengurusannya juga ya. Kemudian masih ada bonus-bonus tadi yang free tadi itu. Betul. Free biaya, KPR, BPATB juga. Iya, notaris, BPATB udah 5% sendiri, Pak. Betul. Itu free. Iya, sehingga kemudian pembeliannya SHM. Wah. Ya, kan setelah balik nama ke pembeli perorangan, bisa ditingkatkan ke SHM. Betul. Itu kita bantu juga. Dan free. Wah, kemudian bunga tinggal kita dengan bank karena kerjasama khusus, bunga bisa sangat rendah. DP, uang muka. DP, uang muka bisa sangat rendah. Bisa sampai berapa persen, Pak? Beda-beda, Pak, tapi nanti di assessment dari bank mulai 5%. Oh, mulai 5%. Nanti kita lihat ya, bisa dibantu untuk proses kesananya ya. Iya. Oke. Nah, mungkin dalam ini, Pak, pemasaran nih. Iya, Pak ya. Biasanya kan ada open house ya. Di tempat Bapak ada open house nggak? Ada, Pak. Secara berkala kita memberdayakan komunitas. Jadi Januari kemarin kita ada festival buah. Nanti Februari karena Gerah Mukti Indah ulang tahun, kita ada donor darah. Dulu pernah ada kita donor plasma konvalesen. Nanti bulan Maret kita ada basar kegiatan. Kita menyesuaikan peraturan pemerintah juga. Dan di lokasi kami ada food court, ada perkantoran, itu juga kita berdayakan, termasuk sekolah. Jadi warga bisa ada kegiatan pendaftaran ke sekolah yang di dekat kami, ada keringanan macam-macam. Nah, kalau saya nih, saya seorang pekerja, Pak. Ya. Kemudian saya hanya bisa kunjung ke lihat lokasinya di hari Sabtu atau Minggu. Kira-kira saya bisa lihat ke sana atau nggak bisa, harus di hari kerja nih? Bisa, Pak Yu. Bisa ya? Bisa, dan di website kami gerahamukti.com itu sudah muncul video, foto 360 derajat, bisa melihat seakan-akan seperti Google Map. Jadi mengunjungi website itu bisa seakan-akan virtual tour kita di lokasinya ya. Dan masuk sampai masuk ke dalam rumah. Nggak usah ke sana udah. Tidak perlu ke sana, tinggal nanti datang, tinggal memastikan bahwa
sudah sesuai dengan yang ada di foto virtual tour tadi. Istilahnya virtual tour 360. Oke, jadi cukup inovasi ya. Jadi dari kita mengikuti terus, Pak. Mengikutin itu terus ya. Beberapa kan ada pembelian dari luar kota, luar negeri. Dia lihat dari situ, tinggal menyuruh pasangannya untuk memastikan saja. Oke. Jadi kalau saya misalkan Sabtu Minggu mau ke sana bisa ya? Bisa. Atau misalkan saya kepengen konsultasi dulu nih. Bisa. Boleh ya? Boleh, nggak ada masalah. Mungkin saya kalau konsultasi dengan Pak Rizky boleh nggak nantinya? Boleh. Nanti di tim kami juga ada, termasuk KPR, kita semua yang membantu sampai dengan dapat. Jadi pembeli tinggal menyerahkan berkas-berkas, kita yang membantu prosesnya. Oke. Tadi kalau saya kepengen virtual ke sana atau mau lihat ini apa mengenai Gramukti, produk-produknya Gramukti, saya bisa buka di web ya, www.grahamukti.com. grahamukti.com ya. Untuk terakhir, Pak, pertanyaan saya yang terakhir ini, ada saran nggak atau ada kiat-kiat nggak nih dari Pak Rizky ya untuk para entrepreneur muda, para investor maupun end user ya, tidak salah memilih produk, tidak salah memilih properti ya, yang mana ya tanda kutip lah ya, bahwa banyak kejadian-kejadian yang tidak mengenakkan atau menyenangkan ya. Nah, yang mengganggu dunia properti ini, yang benar-benar real ya. Nah, mungkin ada saran dari Pak Rizky, saya harus milih yang bagaimana nih atau yang bagaimana? Ya, yang pasti semuanya itu ada di Gramukti ya. Nah, jadi sebisa mungkin para pembeli memeriksa track record developer, Pak. Tidak hanya lamanya, tapi sesama developer ini kan saling mengenal sebetulnya. Bisa ditanya developer ini bagus atau tidak. Lalu yang kedua, jika bisa membeli dalam bentuk siap huni, pasti aman buat pembeli. Yang ketiga, kalau di tempat kami, Pak Yo, pembeli kita persilahkan untuk melihat kopi sertifikat pecahan. Tapi tidak boleh dibawa pulang. Bisa. Cukup dilihatkan aja sudah, silahkan. Kita sebetulnya sudah yakin, bisa yakin itu. Betul, kan sudah ada atas nama Gramukti Indah, ada sertifikatnya, luasannya. Silakan dilihat, termasuk IMB-nya kalau mau melihat silakan, tapi tidak boleh dibawa pulang karena kan belum lunas. Betul. Yang keempat, bisa bertanya kepada bank. Jadi bank kan pasti kerjasama dulu dengan developer. Track record dari developer A ini bagaimana? Bank akan memberikan informasi. Apalagi melalui wadah bank ya, instansi Betul, bank. Pak. Mereka nggak mungkin sembarangan dong. Betul. Karena mereka yang mengucurkan uang. Kredit kan, nggak mungkin sembarangan ya sudah. Misalkan developer, mohon maaf, developer Gramukti misalkan kurang bagus, terus dia bagus-bagusin, nggak mungkin. Karena dia mengucurkan kreditnya. Bank harus melihat legalitas dulu, kemudian apa adanya. Betul, Pak. Dan minimum kalau melalui KPR atau kredit melalui bank sudah satu langkah terseleksi dulu ya oleh bank. Oke. Meskipun begitu tetap tadi sebaiknya kita sebagai pembeli juga menanyakan pada developer bagaimana sertifikat tanah maupun IMB yang lebih penting kan itu. Kalau developer baik, insya Allah berkenan menunjukkan. Betul. Nah, sekarang kalau untuk yang tadi dipermudahkan untuk Gramukti ini dari sisi mana ya Pak ya? Dari sisi bunga ya? Kemudian yang non fixed income ya? Non fixed income, tadi DP rendah. DP rendah ya? Betul. Oke. Kemudian proses juga dipermudah oleh bank-bank. Karena sudah kerjasama. Betul. Ya, jadi itulah para entrepreneur muda, investor dan end user, pilih yang terbaik, jangan salah pilih, cross check dan kita lihat apakah benar-benar produk atau properti tersebut benar-benar sudah clear legalitasnya dan produknya. Oke. Sampai sekian ya. Semoga sukses ya. Salam properti. Terima kasih.